Shalom Bapak Ibu semua. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas kisah Ibrahim yang mengorbankan Ishak berdasarkan literatur Islam, yaitu menggunakan tafsir At-Tabari dan menggunakan tafsir Al-Qurtubi. Nah, selanjutnya muncul sebuah pertanyaan kepada saya dari kalangan Kristen maupun Islam berkaitan dengan kitab Kejadian pasal 22 yang menuliskan kata anak tunggal di dalam ayat itu. Nah, melalui video ini kita akan belajar apa sebenarnya arti anak tunggal yang dimaksud. Mungkin berkata bahwa ayat ini kurang tepat karena Abraham sebelumnya sudah memiliki seorang anak yang bernama Ismail yang dilahirkan baginya melalui Hagar. Dan di sini kita akan belajar. Mau tahu lebih lanjut? Tunggu video ini. Tiga kepercayaan yang meyakini kisah ini adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi sendiri mengakui bahwa yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ishak. Kristen juga mengakui hal yang sama, bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Namun, saudara-saudara kita yang dari Islam terbagi menjadi dua. Yang klasik mengatakan bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Namun, para ulama dan para akademisi Islam zaman sekarang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa dituliskan anak tunggal di sana? Sementara Abraham sudah memiliki seorang anak sebelumnya. Saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Yang pertama adalah Net Bible Full Notes Edition. Yang kedua adalah Faith Life Study Bible. Dan yang ketiga adalah A Handbook on Genesis yang dikeluarkan oleh United Bible Society. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Kita baca dulu ayatnya di dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di sini saudara-saudara kita yang dari Islam maupun mungkin dari Bapak Ibu semua yang berlatar belakang Kristen menggarisbawahi kata anak tunggal. Nah, dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa ini pasti Ismail. Karena menurut Islam modern, Ishak belum lahir pada saat ada kisah pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim. Karena acuan mereka adalah Quran. Bagi saya pribadi, sebelum kita membahas lebih lanjut, sebenarnya simpel. Simpelnya bagaimana Bapak Ibu? Nama Ishak sudah dituliskan di dalam teks. Jadi tidak perlu ada penjabaran manapun. Karena di dalam Kejadian 22 ayat 2 jelas dikatakan itu adalah Ishak. Tidak pakai literatur tambahan, tidak pakai tafsir tambahan, karena jelas di dalam teksnya dikatakan Ishak. Nah, dalam Alkitab bahasa Arab, kata Ishak juga muncul Bapak Ibu. Faqala kudibnaka wahid alladhi tuhibbuhu Ishak. Kata Ishak muncul di situ. Ini berbeda dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kita baca di dalam Quran surah 37 103, watalahu lil jabini. Dia membaringkan dia. Dia yang pertama adalah Ibrahim. Dia yang kedua adalah anaknya. Nah, siapa nama anaknya? Kita sudah bahas dalam video sebelumnya. Anak yang dimaksud berdasarkan tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi bahwa dia adalah Ishak. Puji Tuhan Bapak Ibu. Alkitab tidak memerlukan tafsir untuk menentukan siapa nama anak yang dikorbankan. Karena secara eksplisit nama Ishak dituliskan di sana. Baik dalam Alkitab bahasa Arab, Ishak ada muncul di sana. Baik dalam terjemahan Septuagint, Ishak ada di sana. Apalagi di dalam teks Ibraninya, Ishak ada di sana. Meskipun begitu, saudara-saudara kita yang dari Islam masih tetap juga mengakui bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Kalau kita baca sebelumnya, mundur satu pasal, di Kejadian pasal 21, dijelaskan bahwa Ishak sudah lahir. Dan dia bermain-main dengan Ismail. Itu artinya, tanggapan dari saudara-saudara kita yang dari Islam yang mengatakan bahwa
kisah pengorbanan oleh Ibrahim, Ishak belum lahir, itu tidak punya dasar. Karena acuan mereka adalah Quran. Orang Kristen dan Yahudi tentu acuannya adalah Torah. Dijelaskan di sana bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Ishak posisinya sudah lahir di situ. Kalau kita baca berdasarkan kronologi sampai pasal 22, Bapak Ibu bisa perhatikan dari gambar ini, Ishak sudah duluan lahir sebelum kisah pengorbanan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, Ishak lahir, Ishak bermain-main dengan Ismail, Abraham mengusir Hagar dan Ismail, dan kemudian di tanda merah yang terakhir yang paling kanan, disitulah kisah pengorbanan terjadi Bapak Ibu. Jadi sudah jelas bahwa kronologis yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam bertentangan dengan kronologis yang ini. Bahwasanya Abraham sudah duluan mengusir Hagar dan Ismail sebelum mengorbankan Ishak. Dan Ishak sudah lahir duluan sebelum Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Nah, kita perhatikan dulu dalam teks bahasa Ibraninya Bapak Ibu. Vayomer, kahna et binka et yehika asher ahabta et Ishak. Perhatikan kata yehid. Di sini berdasarkan literatur yang saya sudah tunjukkan tadi Bapak Ibu, your only child, the Hebrew text here referring to value not number. Jadi, kata anak tunggal di situ, itu berkaitan, berhubungan bukan pada urutan, tetapi berhubungan pada value. Nah, apa value yang dimaksud Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa Ishak adalah anak spesial Abraham berdasarkan perjanjian Tuhan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 21. Dan dia dilahirkan dari istri yang sah, yaitu Sarah. Ishak sebagai anak tunggal karena berdasarkan perjanjian Tuhan dengan Abraham, hanya Ishaklah yang disebut sebagai keturunannya dari Sarah. Satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Sarah bagi Abraham adalah Ishak. Literatur yang lain juga menjelaskan bahwa special relationship between Abraham and Isaac. Makna dari anak tunggal itu adalah hubungan yang spesial antara Abraham dan Ishak. Dan juga dijelaskan di sana, Ismail, of course, is also Abraham's son. But Isaac is the heir of the promise made to Abraham. Bahwa Ismail tentu saja adalah anak Abraham. Tetapi Ishak adalah keturunan yang dijanjikan kepada Abraham. Now that Ismail has been sent away, Isaac is the only son. Karena Ismail sudah diusir sebelumnya, maka Ishaklah menjadi anak satu-satunya yang ada di rumah Abraham. Nah, hubungan spesial ini digambarkan di dalam teks Yunani. Mari kita sama-sama perhatikan teks Yunani Septuagint yang ada pada layar ini Bapak Ibu. Keipen labeton uyon suton agapeton. Bahwa Ishak memiliki value yang lebih bila dibandingkan dengan yang lain. Kata agapeton memiliki kata dasar agapetos. Dan bentuk morfologisnya adalah singular dan maskulin. Nah, arti agapetos adalah not only great love, but also unique. Artinya, bukan hanya dikasihi dengan sangat luar biasa, tetapi juga kasihnya kepada orang itu sangat unik. Ini adalah urutan kelas kasih nomor 1, Bapak Ibu. Saudara-saudara saya yang dari Kristen pasti biasa dan sudah pernah mendengar kata agapao atau agape. Itu adalah kasih yang paling tinggi, menunjukkan bahwa hubungan yang sangat dekat sekali, mengasihi bahkan tanpa syarat. Jadi kalau kita terjemahkan, kata agapeton ini Bapak Ibu adalah satu-satunya yang paling dikasihi, yang paling dicintai oleh Abraham. Value bahwa Ishak adalah anak yang paling dikasihi oleh Abraham. Jadi Bapak Ibu kita sudah paham apa arti anak tunggal yang dimaksud dalam Kejadian 22 ayat 2. Yang pertama, bahwa Ishak dikatakan anak tunggal karena Ishak memiliki value yang lebih bila dibandingkan dengan
Ismail. Hanya Ishaklah anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham melalui Sarah. Dan Sarah hanya melahirkan satu anak bagi Abraham, anak tunggal, yaitu Ishak. Selanjutnya, karena mengingat Ismail sudah diusir oleh Abraham, satu-satunya anak kandung Abraham yang tinggal bersama dengan Abraham saat itu hanyalah Ishak. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini menjadi berkat. Tunggu video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.